5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Umi Hani SPDI MPDI, yaitu selaku dosen mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini kami kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai pemasaran pendidikan. Di sini ada 5 subbab, yaitu yang pertama pengertian pemasaran pendidikan yang akan disampaikan oleh Rizky. Kemudian yang kedua itu pendidikan di era persaingan global yang akan disampaikan oleh saya. Dan yang ketiga itu konsep dasar pemasaran pendidikan yang akan disampaikan oleh Kiki. Yang keempat yaitu penerapan pemasaran pendidikan yang akan disampaikan oleh Rizky. Dan yang terakhir yaitu promosi dan strategi pemasaran pendidikan yang akan disampaikan oleh Siva. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Rizky sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran pendidikan. Nah, pengertian pemasaran adalah segala kegiatan yang menyangkut produk atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, yaitu seorang produsen dan seorang konsumen. Nah, pengertian pemasaran ini sangat beragam karena banyak para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian pemasaran ini sendiri. Nah, salah satunya adalah pengertian pemasaran yang dikemukakan oleh Phillips. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasaran adalah segala kegiatan yang mengarahkan kepada kegiatan usaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui proses pertukaran. Nah, dari pengertian yang pertama, kunci pemasaran ini sendiri adalah adanya suatu produk atau jasa kemudian ada pelaku yang melakukan hal tersebut, yaitu seorang produsen dan seorang konsumen. Nah, kemudian kunci pemasaran dari pengertian yang disampaikan oleh Phillips adalah adanya kegiatan tersebut berorientasi pada kegiatan usaha, juga selain itu adanya kebutuhan atau keinginan dari masyarakat itu sendiri, dan tentunya ada proses transaksi, yaitu proses pertukaran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Nah, pendidikan adalah segala kegiatan yang berorientasi pada pengembangan kepribadian manusia yang dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sampai kepada lingkungan sekolah hingga lingkungan masyarakat. Jadi pengertian pendidikan tidak hanya berorientasi pada suatu lembaga pendidikan, karena pendidikan ini sebenarnya sudah dimulai atau sudah ada ketika kita berada dalam lingkungan keluarga. Nah, dari pengertian pemasaran dan pendidikan di atas dapat kita simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan pemasaran pendidikan adalah segala kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, sehingga adanya dengan cara mendapatkan keuntungan sebagai imbalannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di era persaingan global.
Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada seluruh penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat yang global. Namun, pada kenyataannya, globalisasi merupakan penyatuan semua karena nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya didominasi oleh nilai-nilai asing yang sebenarnya bagi masyarakat dunia. Kekuatan globalisasi kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada kekuatan 4. Yang pertama adalah kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru dan di dalam teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama regional dan internasional yang menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia dalam kehidupan bersama. Dan sejalan dengan itu, semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi. Munculnya revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh di bidang pekerjaan sehingga sebagian besar akan dikendalikan oleh teknologi. Perubahan menuntut dunia menggeser sistem pendidikannya untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang mereka butuhkan di usia ini. Di Indonesia, kesiapan revolusi pendidikan dari revolusi industri 4.0 adalah untuk segera meningkatkan sumber daya manusia dan keterampilan melalui pengembangan kurikulum yang harus dilengkapi dengan keterampilan dalam dimensi akademis, keterampilan yang tidak terlihat lainnya seperti keterampilan interpersonal, pemikiran global, dan literasi media dan informasi. Revolusi industri 4.0 mengubah cara kita berpikir tentang pendidikan. Di Indonesia, kesiapan untuk menghadapi tantangan pendidikan dan revolusi industri 4.0 adalah untuk segera meningkatkan sumber daya manusia dan keterampilan. Indonesia keterampilan melalui pendidikan. Perubahan yang selalu berubah bukan hanya proses mengajar di kelas, tetapi yang lebih penting adalah perubahan perspektif tentang pendidikan itu sendiri. Pengembangan kompetensi dan keterampilan guru dan keterlibatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus dilengkapi kemampuan peserta didik untuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Kurikulum yang dikembangkan dapat membimbing dan membentuk siswa yang siap untuk era revolusi industri. Dengan penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan juga matematika. Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, sekolah jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah sampai kepada perguruan tinggi, baik swasta ataupun negeri itu membuka kelas internasional. Ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang berkualitas yang sangat ketat. Inilah yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan. Adapun dampak negatif dan positif dari globalisasi pendidikan, yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif dari globalisasi pendidikan yang pertama adalah semakin mudahnya akses informasi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Kemudian yang keempat adalah globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian yang kelima adalah
adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. Kemudian dampak negatif dari globalisasi pendidikan ada dua. Yang pertama adalah dunia pendidikan akan dikuasai oleh para pemilik modal. Kemudian yang kedua itu dunia pendidikan akan sangat bergantung pada teknologi. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kiki Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai konsep dasar pemasaran pendidikan. Pada intinya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, konsep dasar pemasaran pendidikan itu intinya meliputi 3 hal. Yang pertama itu kebutuhan, kemudian permintaan, dan yang ketiga itu keinginan. Konsep pemasaran pendidikan itu tidak hanya asal produk habis, namun juga harus memperhatikan dalam jangka panjang. Jadi tidak asal habis atau tanpa memikirkan sesudah produk habis tersebut. Karena pada dasarnya suatu usaha itu bagaimana cara untuk memuaskan konsumen atau pelanggan. Jadi antara kebutuhan, kemudian keinginan dan permintaan konsumen ini harus terpenuhi dengan telitian atau diperhatikan dalam jangka panjangnya. Pendidikan sendiri merupakan proses perubahan pola pikir peserta didik. Nah, pendidikan juga atau pendidikan di sini dalam pemasaran tersebut juga merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan, sehingga hasil dari prosesnya adalah perubahan pola pikir dari konsumen atau peserta didik. Pemasaran pendidikan juga dalam prosesnya tentu harus ada penyedia jasa dan juga pengguna jasa, yakni penyedia jasanya adalah lembaga pendidikan atau guru atau lain sebagainya. Kemudian sebagai pengguna jasanya adalah para peserta didik atau siswa dan lain sebagainya. Dan di antara kedua belah pihak ini harus ada interaksi yang saling berhubungan, karena produk yang dihasilkan nantinya atau hasil dari proses tersebut adalah perubahan dari pengguna jasa tersebut. Konsep pemasaran pendidikan juga memegang kunci atau peranan penting dalam tujuan organisasi yang terdiri dari penentu kebutuhan, kemudian keinginan target pasar, dan memberikan kepuasan yang ingin lebih efektif atau efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama dengan saya Muhammad Yuki. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai penerapan pemasaran pendidikan. Nah, dalam melakukan penerapan pemasaran pendidikan ini setidaknya ada 7 yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama produk. Yang produk pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat kita tawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dan kemudian yang kedua adalah price atau sasaran. Nah, dalam price ini ada salah satu strategi yaitu scanning price, yang artinya kita memberikan harga yang setinggi-tingginya ketika produk tersebut sudah dipasarkan atau ketika sudah dimulai suatu pemasaran, sehingga dengan jaminan bahwa produk yang kita tawarkan tersebut suatu produk yang berkualitas sehingga tidak mengecewakan para konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah
place atau tempat. Nah, dalam tempat ini hal yang harus kita pahami bahwa adanya kemudahan akses dalam menjangkau lokasi tersebut. Juga selain itu adanya ketersediaan lahan, sehingga apabila kita ingin memperluas usaha tersebut dapat terrealisasikan. Nah, kemudian yang keempat adalah promotion, yaitu kita suatu aktivitas yang memberitahu kepada masyarakat mengenai produk atau jasa. Kemudian yang kelima adalah people, yang dimana menyangkut segala pimpinan akademi. Nah, kemudian yang keenam adalah physical advance, di mana adanya sarana atau prasarana yang mendukung dalam melakukan penerapan pemasaran pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Durjana akan menjelaskan materi mengenai strategi promosi pemasaran pendidikan. Di dunia pendidikan, pemasaran juga diperlukan karena pendidikan, para masyarakat melihat pendidikan atau sebuah lembaga dari berbagai sudut pandang. Untuk itu perlu yang namanya strategi dalam hal memasarkan pendidikan. Di dalam dunia pemasaran, kegiatan memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan kembali manfaat produk kepada para pembeli lazim disebut kegiatan promosi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, yaitu petugas khusus secara langsung menghubungi calon pembeli. Berbagai strategi promosi bisa diterapkan dalam menarik hati konsumen pendidik atau masyarakat, diantaranya bisa menggunakan media sebagai berikut. Yang pertama, media cetak seperti brosur, pamflet, koran, majalah, dan buku. Kemudian yang kedua, media elektronik seperti website dan sosial media. Selain strategi promosi melalui media, kegiatan hubungan masyarakat yang perlu dilaksanakan sekolah, baik kegiatan eksternal maupun kegiatan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal terdapat kegiatan tidak langsung dan kegiatan langsung. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, misalnya melalui televisi, radio, media cetak, pameran atau open house, dan penerbitan majalah. Kemudian kegiatan langsung. Kegiatan langsung adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung, misalnya rapat dengan pengurus BP3, yaitu Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, atau bisa juga dengan konsultasi dengan tokoh masyarakat, atau melayani kunjungan tamu. Kemudian yang kedua, kegiatan internal. Menurut Suryo Subroto, kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasarannya adalah warga sekolah, yakni para guru, para tenaga administrasi atau tata usaha, dan para siswa. Praktisi humas harus dapat memberikan penilaian kepada manajemen mengenai media apa yang paling tepat untuk menyampaikan pesan atau mempromosikan suatu produk, barang, dan jasa. Dan perlunya manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Menurut Jeffkins, ada 4 alasan utama mengapa praktisi humas perlu merencanakan program kerjanya, yaitu yang pertama, untuk menetapkan target humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Kemudian yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Baik, sekian sajian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.